Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imelda Dwi Putri dengan NPM 24782012. Di sini saya akan melakukan hands-on pakai tracer 2.4.11 yang berjudul Modify Single Area OSPF versi 2. Nah, di sini kita diberikan addressing table, objektif, skenario, dan introduction. Nah, jadi di sini kita memiliki dua tujuan atau dua objektif. Yang pertama yaitu modify OSPF default setting, yang kedua yaitu memverifikasi konektivitas. Nah, di sini ada skenarionya. Jadi dalam aktivitas ini OSPF sudah dikonfigurasi dan semua perangkat akhir saat ini memiliki konektivitas penuh. Anda akan memodifikasi konfigurasi routing OSPF default dengan mengubah timer hello dan dead serta menyesuaikan bandwidth tautan. Kemudian Anda akan memverifikasi bahwa konektivitas penuh telah dipulihkan untuk semua perangkat akhir. Nah, di sini ada introduksinya kita masuk ke bagian 1, yaitu mengubah pengaturan default OSPF. Yang pertama, uji konektivitas antar semua perangkat akhir. Nah, di sini kan udah ya tadi udah saya coba. Lalu kita masuk ke langkah 2, yaitu sesuaikan timer hello dan dead antara R1 dan R2. Masukkan perintah ini ke R1. R1 itu ini. Kita masukkan enable configure terminal, lalu kita masuk ke interface S//, lalu kita masuk ke IP OSPF hello interval ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke IP OSPF dead interval 0. Nah, lalu setelah beberapa saat kita lihat koneksi OSPF dengan R2 akan gagal, seperti yang ditunjukkan pada output router. Di sini belum ada outputnya. Nah, di sini kedua sisi itu koneksinya harus memiliki nilai timer yang sama agar kedekatannya tetap terjaga. Lalu di sini kita identifikasi antar muka pada R2 yang terhubung ke R1, sesuaikan timer pada interface R2 agar sesuai dengan peraturan di R1. Nah, ya, timer. Nah, di sini kita ke R2, kita config ya. Di R2 itu kita enable, lalu kita configure terminal. Configure terminal, lalu kita masukin IP OSPF 4, interface dulu, interface S0, lalu kita masukin IP OSPF hello interval 15, lalu kita masukin IP OSPF dead interval 60. Nah, setelah itu nanti beberapa saat kemudian akan ada status yang menunjukkan bahwa koneksi OSPF telah berhasil dibangun kembali. Nah, ini proses 1. Nah, ini statusnya. Lalu langkah ketiga kita sesuaikan pengaturan bandwidth ya. Pada R1, lacak jalur antara PC1 dan server web yang terletak di 64.100.1.2. Perhatikan bahwa alur dari PC1 ke ini diletakkan OSPF lebih meningkat. Kita ke satu, lalu kita tracer ya. Tracer 4.100.2.
lihat dia melacak rutenya. Oke, di sini ada 4 pelacakan, 4 tracing atau 4 rute. Lalu pada interface R1 kita masukkan ke serial. Oke, salah. Ke R1 ya. Kita kan masih di serial 0/0, atur bandwidth menjadi 64 ini ya. Kan tadi udah 64 ya. Bandwidth 64. Ini ya. Jadi dia lacak jalur antara PC1 dan server web yang terletak di 64.100.1.2. Lalu perhatikan bahwa jalur dari PC1 ke 64.100.1.2 ini dialihkan melalui R3 SPF, jadi lebih memilih jalur dengan biaya lebih rendah. Jadi ada jalur. Oke, di sini kita udah berhasil 100% untuk cek asesmennya. Nah, di sini skornya dan di sini complexionnya 100. Oke. Jadi sekian video dari saya untuk paket tracer modify single area OSPF versi 2 dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.